A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikudumikum fi hadzal fasli ala hasbi internet. Selamat datang kembali di kelas online kita bersama Tarbiyah Arabic Course. Kali ini kita akan melanjutkan tentang durusul lughah al-arabiyah, yakni ad-darsu ats-tsamin tentang al-a'dad. Seperti biasa, silakan persiapkan diri adik-adik serta kakak-kakak sekalian untuk berada di tempat yang nyaman dan rileks sehingga adik-adik serta kakak-kakak sekalian bisa melakukan materi ini dengan responsif dan interaktif bersama saya. Baik, mari langsung kita mulai saja. Ikuti dan ucapkan. Perhatikan, lihat dan ucapkan. Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Bagus sekali. Sekali lagi, mari sama-sama kita ucapkan sambil menghafalkan. Kalian yang mengucapkan, saya hanya menunjukkan. Kemudian, bagus sekali. Kemudian, mantap. Kemudian, bagus. Kemudian, jayyid. Kemudian, mumtaz. Kemudian, tayyib. Kemudian, ajal. Luar biasa. Bagus sekali. Nah, wahidun, ithnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, thamaniyatun, tis'atun, asyaratun ini merupakan angka yang kita gunakan dalam penghitungan lil mudzakkar atau untuk isim-isim yang laki-laki atau mudzakkar. Sekarang mari kita coba adik-adik mengucapkan, sebutkan angka-angka yang akan muncul pada layar berikut ini menggunakan nama-nama yang sudah kita hafalkan tadi. Oke, siap ya? 3, 2, 1, mulai. Bagus, terus. Lanjut. Bagus. 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 Keren. Taib. Mumtaz. Jayyid. Luar biasa. Sekarang uzkur, sebutkan. Nah, kali ini kita sedikit mengacak, maka sebutkanlah angka-angka berikut dengan benar. Siap ya? 3, 2, 1, mulai. Bagus, salah satu. Kemudian khamsatun. Kemudian tis'atun. Kemudian wahidun. Kemudian bagus, ithnani. Kemudian jayyid, sittatun. Kemudian arba'atun. Terus asyaratun. Kemudian bagus sekali. Kemudian bagus sekali. Bagus sekali. Tis'atun. Kemudian oke, wahidun. Kemudian luar biasa, salah satu. Baik, sepertinya adik-adik dan kakak-kakak sekalian sudah mulai terbiasa menyebutkan angka-angka ini dalam bahasa Arab. Sekarang mari kita coba gabungkan angka-angka tersebut dengan sebuah isim mudzakkar. Yang pertama kita coba pakai adalah kitabun. Jika kitabun ini ada satu, maka pengucapannya adalah kitabun wahidun. Ucapkan sama-sama, kitabun wahidun. Sekali lagi, kitabun wahidun. Bagus, luar biasa. Kemudian jika kitab itu ada dua, maka ucapan yang perlu kita ucapkan adalah bagus sekali, kitabanithnani. Jadi kita tambahkan alif dan nun di belakang kata kitab. Kitabun menjadi kitabanithnani. Sekali lagi, kitabanithnani. Kitabun wahidun kitabanithnani.
Bagus sekali. Selanjutnya, 3. Jika kitab itu ada 3, maka apa yang kita ucapkan? Bagus, salah satu kutubin. Nah, mulai dari 3 sampai 10, semuanya sama. Kita hanya perlu mengingat bahwa jika 1 kitabun, wahidun, tetap kitabun. Kemudian jika 2, kita banis nani, kita tambahkan alif dan nun, di belakangnya kita bani isnani. Kemudian jika 3, salah satu kutubin, dan seterusnya. Arba'atu kutubin. Ucapkan sama-sama. Bagus. Khamsatu kutubin. Sittatu kutubin. Great. Kemudian sab'atu kutubin. Luar biasa. Samaniyatu kutubin. Mumtaz. Kemudian tis'atu kutubin. Ajal. Asyaratu kutubin. Mantap sekali. Kemudian sekarang kita coba sekali lagi menggunakan kata kolamun. Sekarang tidak akan saya munculkan terlebih dahulu sebelum kalian menjawab. Silakan interaktif dan mencoba untuk menyebutkan. Jika kolam itu ada 1, maka apa sebutannya? Bagus sekali. Kolamun wahidun. Jika ada 2, ingat ditambahkan alif dan nun. Apa jadinya? Luar biasa. Kolamanis nih. Jika 3, ayo apa jika 3? Nah, bagaimana bentuk jamak dari kolamun? Kolamun, kolamani, aqlamun. Maka jika 3, salah satu aqlamin. Luar biasa. Kemudian selanjutnya arba'atu aqlamin. Kemudian lanjutkan. Khamsatu aqlamin. Lanjutkan. Sittatu aqlamin. Lanjutkan. Sab'atu aqlamin. Lanjutkan. Oke, sama niyatu aqlamin. Kemudian mantap sekali tis'atu aqlamin. Kemudian luar biasa asyaratu aqlamin. Pintar sekali. Kemudian sekarang kita lihat. Nah, di sini ada bentuk jamak dari beberapa kata. Perhatikan di sini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini ada 10 contoh kalimat mufrad, kemudian diubah menjadi musanna dan kemudian diubah menjadi jamak. Mufrad itu artinya tunggal atau 1, musanna berarti 2, kemudian jamak adalah 3. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam 10 contoh ini, semua kata mufradnya memiliki ciri-ciri yang sama kecuali waladun dan kolamun. Ya, jadi semuanya memiliki ciri-ciri yang sama. Yaitu apa? Terdiri dari 3 huruf. Lihat semuanya terdiri dari tiga huruf. Babun, surun, saubun, husnun, mitsrun, waladun, rokmun, bi'run, oshbun, kubun. Kemudian selain daripada terdiri dari 3 huruf, ciri-ciri yang kedua adalah huruf keduanya sukun. Jadi ada 3 huruf. Huruf yang tengah atau huruf yang kedua berharokat sukun. Kita lihat babun, alifnya sukun, surun, wawunya sukun, saubun, wawunya sukun, husnun, sotnya sukun, mitsrun, taknya sukun, kecuali yang satu ini. Waladun dan juga kolamun yang tadi sudah kita pakai digabungkan dengan angka, ya. Waladun, tengahnya tidak sukun, tidak waldun tapi fathah, waladun. Kemudian yang ini rokmun, kofnya sukun. Bi'run, hamzahnya di sini sukun. Aushbun, shinnya di sini sukun. Kubun, wawunya juga sukun. Perlu kita ingat bahwa 10 contoh ism di sini atau ismun merupakan sama-sama contoh sulasi atau contoh yang terdiri dari 3 huruf yang memiliki sifat atau karakter yang sama. Maka ketika isim-isim ini memiliki sifat dan karakter yang sama, bentuk jamaknya juga sama. Kalau musanna tentu kita sudah tahu dan sudah memang sangat jelas musanna untuk muzakkar hanya perlu ditambahkan alif dan nun. Babun jadi babani, surun jadi suroni, saubun saubani, husnun husnani, mitrun mitroni dan seterusnya sampai bawah hanya perlu ditambah alif dan nun. Nah, dalam bentuk jamaknya di sini ya, babun, babani,
Abwabun. Lihat di sini, huruf yang ada pada 3 kata babun ini tetap ada di sini. Ini ba, waw ini pengganti alif, kemudian ba lagi. Babun menjadi abwabun. Surun juga sama menjadi aswarun. Saubun juga sama menjadi aswabun. Jadi dalam contoh kalimat sulasi yang seperti ini, ketika kita bingung bagaimana bentuk jamaknya, kita hanya perlu menambahkan hamzah di depan dan juga alif sebelum terakhir. Nah, ya, abwabun, aswarun, aswabun, aghsonun, amtarun, auladun, arqamun, abarun. Nah, untuk abarun ini ada pengecualian. Karena abarun ini aslinya adalah akbarun. 2 hamzah bertemu menjadi 1. Kemudian digabungkan menjadi harokat panjang. Abarun. Seperti itu. Nah, yang lain overall sama. Akshabun. Dari osbun menjadi akshabun. Tambahannya hanya hamzah di depan dan alif sebelum terakhir. Kubun, kubani, akwabun. Sampai di sini kira-kira paham ya? Insya Allah. Baik, namun tetap tidak bisa disimpulkan bahwa setiap yang terdiri dari 3 huruf bentuk jamaknya sama, karena nanti kita akan mempelajari lagi bentuk jamak yang berbeda dari fiil-fiil mudzakkar. Isim-isim mudzakkar, mohon maaf. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, ini semua untuk sulasi. Sekarang saya tanya, nah, ini masih nyambung dengan materi sebelumnya. Aina qalamuka? Gimana jawabnya? Aina qalamuka? Bagus, kolami alal maktabi atau kolami fil jaibi boleh. Nah, kolami alal maktabi. Kemudian kam kolaman laka. Misalkan kamu punya 1 bolpen, saya tanya kam kolaman laka, gimana jawabnya? Bagus, kam kolaman laka li kolamun wahidun. Mada li sahibika? Apa milik temanmu? Sahibun artinya teman ya, sahib. Mada li sahibika? Apa jawabannya? Oke, li sahibi mahfadzatun atau li sahibi qalamun, boleh li sahibi maktabun, li sahibi kitabun dan lain sebagainya. Kemudian wa madza fi mahfadzatihi? Apa jawabannya? Oke, bagus. Fi mahfadzatihi kitabun boleh atau fiha kitabun boleh dan lain sebagainya. Di sini fiha kitabun wa qalamun di situ tertutup layar, maka fiha kitabun wa qalamun. Kemudian kam qalaman li sahibika? Temenmu punya berapa pulpen? Misalkan kalau 1, gimana jawabnya? Bagus, sama seperti ini. Tapi karena bukan milikku, ini li sohibika, jadi kita bilangnya gimana? Lahu kolamun wahidun. Kalau misal 2, bagus sekali, lahu kolamanitnani. Nah, kan kolamanitnani. Kemudian kam waladan fil fasli, dalam 1 kelas ini ada berapa? Misalkan di situ 3. Gimana jawabannya? Kam waladan fil fasli. Jamaknya gimana? Waladun waladani. Bagus ya, berarti kam waladan fil fasli. Keren. Kam waladan fil fasli salah 1 auladin atau fihi. Nah, hi-nya ini kembali ke al-faslu karena al-faslu mudzakkar, maka fihi salah 1 auladin. Kemudian, nah sekarang coba kalian baca tulisan ini ya. Kita resapi sama-sama, baru nanti akan ada pertanyaan tentang kalimat ini. Hunaka baitun ya. Lil baiti salah 1 abwabin. Waro al baiti bustanun fihi kuhun wahidun. Kuhun ini saya yakin belum pada tahu kan ya. Kuhun itu artinya kandang ya. Jadi hunaka baitun lil baiti salah 1 abwabin. Waro al baiti bustanun fil bustani kuhun wahidun. Lahu, nah,
kuhunnya ini memiliki lahu saqfani. Berarti sakfunnya ada berapa? Ada ithnani. Maka saqfani ala arba'ati a'midatin. A'midatun itu bentuk jamak dari imadun. Apa arti imadun? Baik, kalau kalian pernah dengar as-sholatu imaduddin, apa artinya? Sholat itu tiang agama. Maka imadun apa artinya? Luar biasa. Imadun adalah artinya tiang. Kalau a'midatun itu bentuk jamak daripada tiang. Nah, punya kuhun ini lahu saqfani, berarti dua atap ala as-saqfu ala arba'ati a'midatin, berarti dua atap itu disanggah oleh empat buah tiang. Bagus sekali. Kemudian fi dzalikal kuhi saurun. Saurun wahidun. Apa artinya saurun? Saurun artinya adalah domba. Wa bakorotani. Bakorotun, mana bakorotun? Pintar. Bakorotun sapi. Kalau bakorotani berarti ada berapa sapinya? Nah, bakorotani ada dua. Wa ijlani. Kalau saurun tadi artinya domba, kalau ijlun artinya kambing. Nah, jadi berbeda antara domba dengan kambing. Fi dzalikal kuhi saurun wa baqaratani wa ijlani. Berarti dalam satu kandang ada satu domba, dua sapi dan dua kambing. Luar biasa. Sekarang kita menuju ke termin pertanyaan. Mohon maaf ini agak sedikit error, tapi tetap bisa terbaca ya. Madza hunaka? Apa jawabannya? Bagus, hunaka baitun. Selanjutnya, kam baban lil baiti? Ada di situ tadi. Keren, lil baiti salah satu abwabin. Mada waro al baiti? Ini slide-nya agak error ya, tapi kalian tetap bisa memahami ya. Nanti akan saya perbaiki. Mada waro al baiti? Luar biasa. Waro al baiti bustanun. Kemudian mada fil bustani? Keren, fil bustani kuhun wahidun. Madalil kuhi? Mantap sekali. Lil kuhi saqfa ni ala arba'ati a'midatin. Wa madza fil kuhi? Luar biasa. Fil kuhi saurun wa baqaratani wa ijlani. Luar biasa. Tepuk tangan. Selanjutnya kita akan memasuk ke materi ke-9 ad-darsu at-tasi, yaitu al-a'dad. Ini tetap sama membahas tentang a'dad, hanya saja sekarang kita fokus kepada yang mu'annas. Jika tadi mudzakkar, sekarang mu'annas. Kita lihat di situ. Nah, jika mu'annas satu bukan wahidun, melainkan wahidatun. Nah, fahimtum ya? Oke, selanjutnya dua. Kalau dua menjadi ithnatani. Kalau tadi mudzakkar ithnani, kalau mu'annas menjadi ithnatani. Kemudian tiga. Nah, disinilah bedanya. Kalau mudzakkar tadi wahidun isnani salasatun ada tak marbutohnya. Kalau mu'annas justru sebaliknya, wahidatun isnatani, tapi yang tiga malah tanpa tak marbutoh, yaitu salasun. Ini. Nah, selanjutnya sama sampai 10 arbaun ya. Kemudian khamsun, kemudian situn, kemudian sab'un, kemudian thamaniyu, kemudian tis'un, kemudian ashrun. Nah, ini semua adalah lil mu'annas. Oke, nah ini tadi adalah semuanya lil mu'annas. Bagus sekali. Sekarang mari kita coba digabungkan dengan kata bunda.
Oh enggak, sebelum itu mari kita sama-sama melatih diri untuk mengucapkannya dengan lancar. Yang pertama, silakan ucapkan wahidatun, kemudian isnatani, kemudian salah satu, salah, bukan salah satu tapi salasun, kemudian arbaun, khamsun, situn, sab'un, samani, tis'un, ashrun. Sekarang coba sebutkan, ukur sekarang secara acak, silahkan disebutkan. Salasun, khamsun, tis'un, wahidatun, isnatani, situn, arbaun, ashrun, samani, sab'un, situn, tis'un, wahidatun, salatun. Luar biasa sekali. Selanjutnya, mari kita gabungkan dengan kata majallatun. Jika majallatun itu ada satu, maka majallatun wahidatun. Kemudian majallatani isnatani. Kemudian gimana? Bagus sekali. Salasu majallatin. Jika tadi dalam mudzakkar isim jamaknya berbagai macam, nah sekarang dalam muannas hanya perlu ditambah alif di belakang dan taknis. Jadi salatu majallatin. Selanjutnya bagus, arba'u majallatin. Terus luar biasa, khamsu majallatin. Terus keren, situ majallatin. Lanjut. Mantap, sab'u majallatin. Terus luar biasa, tamani majallatin. Kemudian bagus, tis'u majallatin. Terus ya, asyru majallatin. Ini semua lil muannas. Sekali lagi kita coba dengan kata sholatun. Satu, sholatun wahidatun. Kemudian luar biasa, sholatani natani. Terus jawab. Bagus, salatu sholawatin. Terus mantap, searba'u sholawatin. Terus khamsu sholawatin. Bagus, situ sholawatin. 7. Oke, sab'u sholawatin. 8. Bagus sekali, tamani sholawatin. 9. Oke, tis'u sholawatin. 10. Bagus, asyru sholawatin. Sekarang jika saya tanya pada kalian, kam sholatan fil yaumi wal lailati, berapa sholat dalam sehari dan semalam? Bagus, kam sholatan fil yaumi wal lailati, fil yaumi wal lailati khamsu sholawatin. Bagus sekali. Nah, ini adalah bentuk jamak dari isim-isim yang mu'annas. Jadi cukup simpel karena sudah ada tak marbutohnya ya. Untuk musanna tetap cukup ditambah alif dan nun. Saburotun menjadi saburotani, minasyatun menjadi minasyatani. Dan untuk jamak ini lebih simpel karena hanya perlu ditambah alif dan taknis di belakangnya. Saburotun, saburotani, saburotun. Minasyatun, minasyatani, minasyatun, dan seterusnya. Tollasatun, mimhawatun, sholawatun, konawatun, samawatun, dan lain sebagainya. Oke, coba sekarang saya tanya, ahadihi kurrosatuka, yang laki-laki. Bagus, jika na'am, maka na'am hadihi kurrosati. Jika la, tilka kurrosatuka. Oke, na'am hadihi kurrosati. Kemudian kam kurrosatan laka. Gimana jawabnya? Luar biasa. Li, di situ 9 berarti tis'atu. Ini mu'annas loh ya. Jadi tis'au. Kam kurrosatan laka li tis'u
kurrosatin. Kemudian aina hujrotuka. Di mana kamarmu? Hujroti hunaka atau hujroti janibal matbahi. Kamarku di samping dapur, atau janibal hammami, di samping kamar mandi, atau bisa juga hujroti hunaka. Kemudian kam minasyatan fiha. Ada berapa minasya dalam hujrotuka? Situ 2. Maka jawabannya gimana? Luar biasa. Fiha minasyatani natani. Bagus. Atau fi hujrati minasyatani natani. Kam hujratan fi baitika. Misalkan di sini 4. Ada berapa kamar di rumahmu? Bagus. Fi baiti arba'u hujuratin. Kemudian kam tolasatan fil fasli. 1 misalkan. Luar biasa. Fil fasli tolasatun wahidatun, atau fihi tolasatun wahidatun. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.